Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardianti Baharudin dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas BKA. Yang pertama yaitu pendekatan direktif. Nah, pendekatan direktif ini merupakan pendekatan yang dipelopori oleh E.G. Williamson dan Gigi Darley yang berasumsi dasar bahwa konseli tidak mampu mengatasi sendiri masalah yang dihadapinya. Karena itu, konseli membutuhkan bantuan dari orang lain, yaitu konselor. Nah, adapun menurut Prayitno, konseling direktif juga disebut sebagai konselor-concentric approach, yakni konseling yang pendekatannya terpusat pada konselor. Nah, konseling direktif ini merupakan suatu teknik mendengarkan masalah emosional individu, melahirkan keputusan bersama-sama, berkenan dengan apa yang harus dilakukan, serta memberitahu dan juga memberikan motivasi untuk melakukan hal tersebut. Nah, adapun tujuan konseling direktif yang utama adalah membantu klien atau konseli untuk merubah tingkah lakunya yang emosional dan impulsif dengan tingkah laku rasional dengan sengaja, secara teliti, dan berhati-hati. Nah, yang kedua, pendekatan non-direktif. Pendekatan non-direktif ini berasumsi dasar kalau seseorang yang punya masalah pada dasarnya punya potensi dan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Tetapi karena hambatan, potensi dan kemampuannya tidak bisa berkembang atau berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, untuk mengembangkan dan memfungsikan kemampuannya itu, konseli butuh bantuan. Jadi, di dalam konseling, peranan utama pemecahan masalah itu ada di konselinya. Peranan konselor adalah menyiapkan suasana agar potensi yang ada di diri konseli berkembang secara optimal. Nah, pendekatan konseling non-direktif difokuskan pada tanggung jawab dan kesanggupan konseli untuk menemukan cara-cara menghadapi kenyataan secara lebih penuh. Dan adapun pendekatan non-direktif ini mempunyai tujuan utama yaitu membantu konseli dalam mengungkapkan perasaan, memahami diri sendiri, dan menemukan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan. Nah, pendekatan non-direktif dalam konseling didasarkan pada konsep dasar yang menekankan peran konselor sebagai pendengar aktif dan fasilitator. Kedua, pendekatan eklektif. Nah, konsep dasar pendekatan eklektif dalam konseling mengacu pada menggabungkan elemen-elemen dari pendekatan direktif dan non-direktif. Nah, pendekatan ini memberikan fleksibilitas kepada konselor untuk menggunakan pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan situasi konseling. Nah, konsep dasar pendekatan elektif melibatkan konselor yang memiliki peranan yang adaptif, di mana mereka dapat menjadi lebih aktif dan memberikan arahan ketika diperlukan. Namun juga memberikan ruang bagi konseli untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam proses konseling. Tujuan konseling eklektif adalah membantu konseli mengembangkan integritasnya pada level tertinggi, yang ditandai oleh adanya aktualisasi diri dan integritas yang memuaskan. Kemudian langkah-langkah konseling direktif. Nah, menurut Williamson, ada 6 langkah dalam konseling direktif. Yang pertama, tahap analisis, yaitu tahap yang merupakan langkah pengumpulan data atau informasi tentang diri konseli serta latar belakangnya. Kemudian tahap sintesis. Sintesis adalah usaha merangkum, menggolongkan, dan menghubungkan data yang telah terkumpul pada tahap analisis. Kemudian yang ketiga, tahap diagnosis. Nah, diagnosis ini merupakan tahap menginterpretasikan data dalam bentuk masalah. Nah, perumusan diagnosis dilakukan melalui proses pengambilan atau penarikan kesimpulan yang logis.
Nah, pada tahap ini ditentukan masalah apa yang dihadapi konseli, kemudian menemukan penyebab dan gejalanya. Yang keempat, tahap prognosis. Prognosis merupakan bagian dari diagnosis. Prognosis ini bersangkutan dengan upaya memprediksikan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan data yang ada sekarang. Nah, jadi konseli diajak untuk menyadari kemungkinan yang terjadi jika keadaan seperti sekarang ini tetap berlanjut. Kemudian tahap treatment. Nah, langkah ini merupakan inti dari pelaksanaan konseling. Langkah-langkah yang diambil oleh konselor dan konseli dilakukan ke arah di mana subjek dapat meningkatkan kepercayaan dirinya. Yang terakhir, tindak lanjut. Nah, tindak lanjut merujuk pada segala kegiatan membantu peserta didik atau konseli setelah mereka memperoleh layanan konseling. Tindak lanjut ini meliputi semua hal yang telah dilakukan konselor terhadap konseli dalam menghadapi masalah baru atau masalah yang muncul lagi, dan penilaian terhadap efektivitas dari konseling. Yang kedua, langkah-langkah konseling non-direktif. Nah, langkah-langkah konseling non-direktif yaitu konseli datang kepada konselor atas kemauan sendiri. Apabila konseli datang atas suruhan atau paksaan dari orang lain, maka konselor harus mampu menciptakan situasi yang sangat bebas dan permisif dengan tujuan agar konseli memilih apakah ia akan terus meminta bantuan atau akan membatalkannya. Menurut Sofyan S. Willis, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, situasi konseling sejak awal harus menjadi tanggung jawab konseli. Untuk itu, konselor harus menyadarkan konseli. Kedua, konselor memberanikan konseli supaya mampu mengemukakan perasaannya. Maka dari itu, konselor harus bersikap ramah, bersahabat, dan menerima konseli sebagaimana adanya. Ketiga, konselor menerima perasaan konseli serta memahaminya. Keempat, konselor berusaha agar konseli dapat memahami dan menerima keadaan dirinya. Yang kelima, konseli menentukan pilihan sikap dan tindakan yang akan diambil atau perencanaan. Yang terakhir, konseli merealisasikan pilihannya. Nah, adapun pada konseling eklektif mempunyai 6 tahap. Yang pertama, tahap eksplorasi masalah. Pada tahap ini, konselor menciptakan hubungan sebaik mungkin dengan konseli, membina hubungan saling percaya, menggali kepercayaan konseli lebih dalam, mendengar apa yang menjadi perhatian konseli. Kedua, tahap perumusan masalah. Nah, setelah konselor mengetahui masalah konseli, baik yang bersifat afeksi, kognisi, maupun tingkah laku, maka selanjutnya konselor dan konseli merumuskan dan membuat kesepakatan masalah apa yang sedang dihadapi. Ketiga, tahap identifikasi alternatif. Konselor dan konseli mengidentifikasi alternatif pemecahan dari rumusan masalah yang telah disepakati. Tahap perencanaan. Jika konseli telah menetapkan pilihan dari sejumlah alternatif, selanjutnya melakukan rencana tindakan. Rencana tindakan ini menyangkut apa saja yang akan dilakukan dan sebagaimananya. Kemudian tahap tindakan atau komitmen. Nah, tindakan berarti operasionalisasi rencana yang disusun. Jadi konselor perlu mendorong konseli untuk berkemauan melaksanakan rencana-rencana itu. Yang terakhir, tahap penilaian atau umpan balik. Konselor dan konseli perlu mendapatkan umpan balik dan penilaian tentang keberhasilannya. Jika ternyata ada kegagalan, maka perlu dicari apa penyebabnya, dan konseli harus bekerja mulai dari awal lagi. Kelebihan dan kekurangan konseling direktif. Adapun kelebihannya, yang pertama, waktu yang dibutuhkan lebih singkat. Kedua, data yang didapatkan lebih karena menggunakan teknik pengumpulan data yang memadai. Ketiga,
cocok digunakan untuk konseli yang kurang berpendidikan atau konseli yang tidak mau terbuka atau anak-anak serta individu dengan masalah yang tidak terlalu bersifat emosional. Keempat, pendekatan konseling direktif tepat diterapkan di sekolah yang peserta didiknya mempunyai masalah tetapi tidak mempunyai inisiatif datang kepada konselor. Kemudian konseling direktif tepat digunakan untuk konseli yang berada dalam keadaan krisis tetapi tidak mempunyai inisiatif memecahkan masalahnya. Kemudian konseling direktif juga tepat digunakan pada konseli yang merasa tidak mempunyai masalah namun membutuhkan nasihat. Nah, konseling direktif juga tepat diterapkan pada budaya tertentu, di mana orang cenderung memerlukan nasihat akan jalan keluar yang jelas dan nyata daripada harus mendiskusikan jalan keluar. Yang terakhir, pendekatan ini juga tepat untuk konseli yang pasif, kurang inisiatif, dan dalam kondisi putus asa. Kemudian, kelemahan konseling direktif. Kelemahan konseling direktif yang pertama, kelemahan utama pendekatan ini adalah tidak adanya pengakuan terhadap potensi dan kemampuan konseli untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan. Nah, akibatnya dominasi proses konseling berada di tangan konselor, sehingga konseli bersifat pasif, kurang inisiatif, dan lebih banyak menjadi pendengar. Kedua, kurang tepatnya jalan keluar yang diberikan konselor dari keinginan atau harapan konseli yang disebabkan oleh ketidakakuratan data dan kurangnya kelengkapan data. Ketiga, keberhasilan pendekatan konseling direktif banyak ditentukan oleh kemampuan konselor dalam mencari jalan keluar yang tepat sesuai kebutuhan konseli. Yang keempat, meragukan kemampuan konseli untuk memecahkan masalahnya sendiri. Yang terakhir, tidak efektif untuk konseli dengan masalah emosional yang mendalam. Kelebihan dan kekurangan konseling non-direktif. Kelebihan konseling non-direktif yang pertama, pemusatan pada konseli dan bukan pada terapis. Kedua, identifikasi dan wahana utama dalam mengubah kepribadian. Ketiga, lebih menekankan kepada sikap terapi daripada teknik. Keempat, memberikan kemungkinan untuk melakukan penelitian dan penemuan kuantitatif. Kelima, penekanan emosi, perasaan, dan efektif dalam terapi. Kemudian menawarkan perspektif up-to-date dan optimis. Kemudian konseli memiliki pengalaman positif dalam terapi ketika mereka fokus dalam menyelesaikan masalahnya. Yang terakhir, konseli merasa mereka dapat mengekspresikan dirinya secara penuh ketika mereka mendengarkan dan tidak dijustifikasi. Adapun kelemahan konseling non-direktif yang pertama, kurangnya arahan atau struktur. Kedua, kesulitan dalam mengelola waktu. Ketiga, keterbatasan dalam menangani masalah spesifik. Keempat, keterbatasan dalam kasus dengan kondisi klinis yang berat. Yang terakhir, keberhasilan konseling tergantung pada kemampuan terapis. Nah, dalam praktiknya, terapi sering menggunakan kombinasi dari pendekatan non-direktif dan pendekatan lainnya, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik konseli serta konteks konseling yang spesifik. Ketiga, kelebihan dan kelemahan konseling eklektif. Kelebihan pendekatan eklektif yang pertama, fleksibilitas. Nah, pendekatan eklektif memungkinkan terapis untuk menggunakan berbagai teknik dan pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik konseli. Kedua, pendekatan yang sesuai dengan kompleksitas masalah. Nah, setiap individu yang memiliki pengalaman, masalah, dan kebutuhan yang unik. Pendekatan eklektif memungkinkan terapis untuk menyesuaikan pendekatan dan teknik yang digunakan sesuai dengan kompleksitas masalah yang dihadapi oleh konseling. Ketiga, menyediakan lebih banyak pilihan. Nah, dengan menggunakan pendekatan eklektif, terapis memiliki akses ke berbagai teknik dan pendekatan yang ada di berbagai aliran teoritis.
Keempat, terintegrasi dan holistik. Pendekatan eklektif berusaha untuk melihat individu secara holistik dan mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan, seperti pikiran, perasaan, perilaku, hubungan, dan konteks sosial. Kemudian meningkatkan kecocokan konselis dan terapis. Setiap konseli memiliki preferensi, gaya, dan kebutuhan yang berbeda dalam proses konseling. Nah, pendekatan eklektif ini memungkinkan terapis untuk menyesuaikan pendekatan mereka dengan preferensi dan kebutuhan konseli, sehingga meningkatkan kecocokan antara konseli dan terapis. Adapun kekurangan dari konseling eklektif, yang pertama, kurangnya kesatuan teoritis. Nah, pendekatan eklektif dapat menghadirkan tantangan dalam hal kesatuan teoritis. Dengan menggabungkan berbagai elemen dari pendekatan yang berbeda, terapis mungkin kesulitan dalam mempertahankan kerangka kerja yang konsisten dan terintegrasi. Kedua, keterbatasan dalam keahlian. Menggunakan pendekatan eklektif membutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang luas tentang berbagai pendekatan teoritis. Nah, terapis harus memiliki pemahaman yang kuat tentang setiap pendekatan yang digunakan dan kemampuan untuk mengintegrasikan mereka secara efektif. Ketiga, kompleksitas dalam pengambilan keputusan. Nah, memilih teknik dan pendekatan yang paling sesuai dari berbagai pilihan yang tersedia dalam pendekatan eklektif dapat menjadi rumit, karena terapis harus memiliki keahlian dalam mengevaluasi dan memilih pendekatan yang tepat untuk setiap situasi dan dari konseli. Kemudian, potensi inkonsistensi atau kontradiksi. Dalam pendekatan eklektif, terapis menggabungkan elemen dari berbagai pendekatan yang mungkin memiliki prinsip-prinsip yang berbeda. Nah, hal ini dapat menyebabkan potensi inkonsistensi dan kontradiksi dalam pendekatan yang diterapkan. Kemudian, kurangnya panduan yang jelas. Nah, pendekatan eklektif seringkali tidak memiliki panduan yang jelas atau prosedur yang baku karena penggabungan berbagai pendekatan teoritis. Nah, hal ini dapat membuat terapis merasa tidak yakin atau kurang percaya diri dalam menggunakan pendekatan eklektif. Nah, itulah tadi beberapa materi yang saya jelaskan. Terima kasih.